ketika dia menghabiskan waktu TikTok dengan TikToknya 10 jam, sementara tidak ada kajian yang dia hadiri, tidak ada nutrisi yang dia berikan untuk hatinya, maka ini akan sangat berbahaya, ya. Sehingga para ulama memberikan kaidah, silakan Anda bermedia sosial, tetapi jangan sampai menyibukkan dari hal yang lebih penting dalam hidup Anda. Podcast Faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah dan inilah Podcast Faidah. Nah, hari ini di depan Anda telah hadir guru kita bersama, Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Anda lihat akhir ini Ustadz sibuk safar ya saya? Semua emang kehidupan manusia semua dalam kesibukan. Masya Allah. Beda aja sibuknya nih. Semoga Allah berkahi kesibukan Ustadz. Amin amin. Barakallahu fiik. Nah Ustadz, jadi yang kita bahas hari ini Ustadz, ada beberapa hal yang ingin kita bahas dan juga Anda tanyakan nih Ustadz. Ya. Nah, terkait yang pembahasan kita hari ini mungkin dengan pembahasan kita hari ini mungkin terkait dengan platform sosial media yang sudah populer di mata masyarakat dunia, Ustadz. Ya benar, kita sedang membahas aplikasi TikTok nih, Ustadz. Nah, aplikasi ini diluncurkan pada September 2019 oleh Zhang Yiming. Baru ya? Iya, Zhang Yiming, salah satu pendiri perusahaan Toutiao asal Tiongkok nih, Ustadz. Nah, gitu. Terus kalau kita bahas masalah TikTok di Indonesia, Ustadz, awal populer TikTok ini waktu masa pandemi COVID-19 nih, Ustadz. COVID-19. Nah, di situ memicu akselerasi penggunanya, Ustadz. Riset yang Anda baca selama lockdown, masyarakat membuka aplikasi ini setidaknya 8 kali dalam satu hari, Ustadz. Minimalnya itu. Ya, benar, minimal, Ustadz. Nah, masyarakat menjadikan aplikasi ini tempat pelariannya ketika jenuh, bosan atau sedang berdiam diri di rumah, Ustadz. Nah, gitu Ustadz kan. Nah, makanya Ustadz, aplikasi ini ibaratnya apa yang sudah diposting di Instagram itu juga udah viral pertama kalinya di TikTok, Ustadz. Apa yang viral di Instagram ini juga viral di TikTok nih, Ustadz. Nah, makanya waktu pandemi COVID-19 ini berbagai macam kreativitas muncul dari para pengguna TikTokers nih, Ustadz. Makanya memicu pengguna baru untuk mendownloadnya nih, Ustadz. Nah, kemudian di saat pandemi COVID-19 sudah mulai reda, itu bertambah lagi nih, Ustadz nih pengguna TikToknya. Makanya kalau istilah kita bilang nih, Ustadz kan, TikTok ini istilah katanya dengan palu gada, Ustadz. Apa yang lo mau, gua ada informasi, Ustadz. Nah, gitu. Nah, awalnya kan didominasi konten-konten hiburan nih awalnya, Ustadz. Awal diluncurkan TikTok ini. Sekarang seperti yang Anda bilang tadi, berbagai berita, informasi terkini yang lagi hits, yang lagi viral, semua ada sini. Nah, setelah 4 tahun diluncurkan nih, Ustadz, aplikasi ini. Nah, secara penelitian, secara yang sudah kita lihat bersama, aplikasi ini sudah di-download 3 miliar kali secara global nih, Ustadz. Nah, 3 miliar ya. 3 miliar kali secara global di tahun 2022, Ustadz. Di tahun 2022. Mungkin tahun ini bagaimana? Mungkin melonjak, Ustadz ya. Nah, setelah itu Anda juga lihat di hasil-hasil penelitian, seseorang itu bisa menghabiskan waktunya di TikTok bisa sampai 89 menit per harinya, Ustadz. 89 menit per harinya. Itu hasil penelitian, Ustadz. Dan bahkan seseorang itu bisa menghabiskan waktunya di TikTok dengan menonton 200 video per harinya, Ustadz. Nah, makanya ada salah satu penelitian yang Anda baca. Beliau ini ahli sosiologi di bagian digital. Beliau mengatakan ketika seseorang itu membuka aplikasi TikTok, setidaknya orang tersebut telah mendapatkan satu dari 2 hal. Yang pertama, intermittent reinforcement, Ustadz. Nah, intermittent reinforcement ini adalah salah satu bentuk pola pemberian reward atau hadiah kepada seseorang yang dalam bentuk pilihan acak nih, Ustadz. Nah, makanya ketika kita membuka TikTok nih, Ustadz, kita scroll sampai kita menemukan satu video yang menurut kita ini wah tertarik nih. Wah, ini video saya banget nih. Nah, ini video untuk saya banget, ini cocok nih. Nah, tanpa dia sadari, setelah nonton satu video, dia juga scroll lagi nih, Ustadz. Scroll sampai dia menemukan satu hal yang sama dengan video yang menurut dia nih tertarik bagi dia. Nah, juga tanpa dia sadari nih, Ustadz, dia ini juga telah menerima namanya efek dopamin, Ustadz. Nah,
Nah, ini dari hasil penelitian beliau mengatakan efek dopamin ini adalah salah satu zat kimia di otak kita nih Ustadz, yang mengirimkan pesan antar sel saraf, dan dia ini tugasnya mensinyalkan pada otak kita kalau kita ini sedang berada dalam kenikmatan Ustadz. Makanya ada penelitian juga menyebutkan bahwa TikTok ini adiktif Ustadz, bikin candu nih Ustadz. Nah, canduan gitu. Nah, masalahnya nih Ustadz, yang Ana tanyakan, dalam agama Islam nih Ustaz ya, dalam agama kita ini, apakah ada ketentuan tertentu Ustaz dalam masalah candu ini? Apakah dalam agama kita diperbolehkan candu? Apakah diperbolehkan secara seluruhnya, atau candu dalam hal tertentu boleh atau tidak sama sekali Ustaz? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang apa yang kita diskusikan hari ini, mungkin saya secara pribadi butuh informasi lebih ya, karena sebelumnya sudah ada platform seperti Instagram, seperti Facebook ya, atau yang lain-lainnya. Cuman dua inilah yang jadi platform yang cukup populer dan cukup cukup lama ya digunakan oleh masyarakat di Indonesia ataukah di dunia secara umum. Nah, yang membedakannya itu apa kira-kira? Yang membedakannya antara Instagram dengan TikTok atau Facebook? Yang membedakannya Ustadz kontennya, Ustadz, durasinya Ustadz. Nah, durasinya kalau di TikTok bisa dengan durasi 30 detik Ustadz, 1 menit itu udah gimana Ustadz? Udah satu durasi yang sangat pendek Ustadz. Beda dengan Instagram atau bahkan YouTube. Wah, panjang lagi Ustadz. Makanya orang beralih ke TikTok dengan dalih durasi yang pendek dan video-video yang lagi viral nih Ustadz, yang lagi hit sekarang. Jadi pertama kita perlu ketahui di dalam istilah bahasa Arab itu namanya tawasul al-ijtimai. Ya, apakah itu bentuknya WhatsApp ataukah bentuk hal yang lainnya, yang di dalamnya adalah memberikan informasi. Ya, nah apakah informasi itu baik ataukah informasi itu tidak baik? Nah, perkara ini sebenarnya sudah ada asal dalam syariat. Ya, sudah ada asal dalam syariat di mana Nabi kita SAW ketika beliau menyampaikan sebuah informasi dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat Quran ataukah hadis-hadis beliau, bisa dengan syafawiyan, bisa dengan beliau sampaikan dengan lisan beliau, dan bisa beliau sampaikan dengan tulisan. Ya, dan ini sebagaimana termaktub dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, kataba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ilal Kisra wa ilal Qaisar ila Najashi wa ila kulli jabarin yad'uhum ila Allah taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengirim surat tulisan informasi, yang mana informasi tersebut disampaikan kepada Kaisar, kepada Kisra, dan juga kepada Najasyi, dan mengajak mereka kepada Islam. Ya, sehingga ini adalah pondasi atau pegangan dalam agama kita. Secara hukum asal kita tidak ada masalah untuk menggunakan apa saja wasilah-wasilah untuk menyampaikan sebuah informasi. Itu secara hukum asalnya. Iya, benar. Dan juga sebagaimana datang riwayat dari Muawiyah Ibnu Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha karaha lakum thalathan, di mana Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian 3 perkara. Di antaranya adalah qil wal qal. Ya, nah, jadi di antara hadis yang pertama yang saya sebutkan, silakan seseorang menggunakan apa saja bentuk tawasul al-ijtimai selama yang digunakan adalah untuk bermanfaat. Ya, untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyambung tali silaturahmi, untuk mempererat hubungan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya dalam batasan syariat. Tetapi dari sisi lain juga harus diingat ada hal-hal yang dibatasi dalam syariat ini. Ya, nah ini yang perlu untuk kita ketahui. Jadi kesimpulannya, kita tidak mengatakan Facebook itu haram, kita tidak mengatakan Twitter itu haram, kita tidak mengatakan Instagram itu haram, ataukah TikTok itu haram, tetapi kembali bagaimana si penggunanya itu sendiri.
Ya, dan bagaimana kerusakan dan manfaat yang ada di dalam platform tersebut. Iya, benar, Ustaz. Ya, jadi itu yang harus kita lebih mendalami. Ya, karena di dalam syariat itu ada hukum dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Jadi ada dalam agama kita itu semuanya maslahat. Tidak ada di dalamnya unsur sedikit pun kejelekan, semuanya kebaikan. Ya jelas itu adalah ibadah kepada Allah, itu tauhidullah. Dan yang kedua, ada sesuatu dalam perkara agama ini semuanya jelek, tidak ada satupun kebaikan di dalamnya. Yaitu misalnya kesyirikan kepada Allah, nggak ada hal yang baik dalam syirik. Nah kemudian ada hal yang kedua, yang mana maslahatnya itu jauh lebih besar daripada mudarat. Mudaratnya ada, tapi maslahat yang ada pada perkara tersebut ya banyak, maka itu hal dibolehkan. Misalnya apa, mobil, ada tidak mudarat pada mobil, ada mudarat. Dia mengeluarkan asap, yang asap itu bisa bikin polusi, yang kemudian bisa membuat penyakit dan juga bisa terjadi kecelakaan. Nah ada mudarat yang terjadi. Nah apakah setiap mudarat yang terjadi itu menjadi haram? Tentunya tidak, karena maslahat yang ada pada mobil itu jauh lebih banyak dari mudarat yang dimunculkan. Kemudian yang ketiga, yang mana mudaratnya itu jauh lebih besar daripada maslahatnya. Orang, mohon maaf, bisa perokok ya. Merokok itu ada maslahatnya. Ada masalahnya. Ada maslahat rokok. Apa tuh, Ustaz? Ya seseorang bisa lebih semangat bekerja, lebih semangat untuk, ada maslahatnya, pasti ada. Tetapi mudarat yang dimunculkan dari rokok itu jauh lebih besar daripada maslahatnya. Nah, ketika terjadi timbangan mudaratnya lebih besar daripada maslahat, maka itu menjadi haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manfaat khamar. Ada manfaat dalam khamar tersebut. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa nafi'un linnas. Ada manfaatnya untuk manusia, tapi mudarat yang dimunculkan dari khamar itu jauh lebih besar daripada maslahatnya. Nah, ketika dia jauh lebih besar, maka dihukumi haram dalam Islam. Taib. Nah, sebaliknya yang seperti kita bahas yang poin kedua, yang poin ketiga tadi, ada sisi kemudaratannya, tetapi maslahatnya itu jauh lebih besar daripada mudarat yang dimunculkan. Ya, kemudian perkara yang terakhir, antara maslahat dengan mudaratnya itu sama, seimbang. Iya, maka ini perlu seorang untuk memahami kira-kira dia berada di posisi maslahat ataukah berada di posisi mudarat. Ini kita berbicara secara kaidah umum ya, tentang hal-hal yang terjadi yang kemudian dikiaskan kepada sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. TikTok nggak ada di zaman Nabi. Facebook nggak ada di zaman Nabi, ataukah Instagram tidak ada di zaman Nabi SAW. Tetapi secara kaidah, ya Rasulullah SAW telah menggunakan wasilah-wasilah untuk menyampaikan dakwah beliau apa yang ada pada waktu itu berupa surat. Ya, kalau misalnya ada potongan, ada rekaman suara ataukah video mungkin ya yang bisa mengeluarkan suara, kemudian dikirim filenya, mungkin akan dikirim ya untuk menyampaikan dakwah. Jadi kita perlu untuk berbicara lebih jauh ya tentang apa yang ada dalam TikTok tersebut. Apakah orang yang bermain TikTok, bahasanya bermain ya, atau punya akun di TikTok dengan maksud dan tujuan untuk dia berdakwah, tujuan untuk menyampaikan kebaikan. Nah, kira-kira ya kebaikan yang dia sampaikan dengan TikTok tersebut ya, dengan video-videonya, apakah dia bisa menjaga dirinya? Jangan sampai dia menyebarkan satu video TikTok ya, ceramah 1 menit, durasi 1 menit, 2 menit, 3 menit lah misalnya, tetapi kemudian terpancing dia untuk melihat hal-hal yang nggak baik yang bentuknya 1 jam, kan begitu ya? Jadi benar. Itu kembali kepada personalnya orang. Ya, tetapi dengan kita mutlakan bahwasanya Facebook itu haram, ya itu tidak bisa, karena dia sesuatu sifatnya bisa dibawa kepada baik, bisa dibawa kepada kejelekan, kan begitu. Pisau, apa sih hukumnya pisau? Tidak ada hukum pada pisau. Cuman pisau ini akan menjadi baik ketika pisau digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Pisau ini akan jelek ketika dia digunakan untuk membunuh, seperti itu ya. Ini kita berbicara secara kaidah. Nah, sekarang orang-orang yang memang berkutat dan mengetahui informasi TikTok ya lebih mendalam, disitulah kita akan bisa, para ulama akan bisa menghukumi tentang TikTok tersebut. Dan saya coba baca-baca fatwa para ulama ya tentang TikTok ini dan sebagainya, mungkin belum terlalu populer, sehingga mungkin belum terlalu populer di kalangan para ulama, sehingga sebatas pengetahuan yang coba saya cari,
Ya mereka berbicara secara kaidah umum tentang tawasul ijtimai yang kita bahas tadi. Yes. Naam. Jadi gitu Ustaz ya. Berarti TikTok ini bisa jadi jatuh ke dalam mudarat atau kemaslahatan nih Ustaz ya. Naam. Nah gitu Ustaz. Jadi seperti yang Ustaz bilang tadi nih Ustaz kan, si konten kreator nih Ustaz nih misal nih, si konten kreator nih. Di konten kreator ini dia ini kalau kita bilang postingan nih dakwah semua nih Ustaz. Nah ibaratnya kalau kita bilang Anda mewakilkan pertanyaan teman-teman nih Ustaz ya. Ibaratnya gini Ustaz. Candu bukan untuk si penikmat TikTok, ternyata candu juga bisa menyerang si konten kreator TikTok itu sendiri Ustaz. Nah, bagaimana tidak nih Ustaz? Karena setiap apa yang diupload, apa yang diunggah oleh si konten ini, si konten kreator ini, dia itu selalu merasa ataupun TikTok selalu memberi reward kepada seseorang tersebut. Gini loh rasanya terkenal, apalagi TikTok ini, aplikasi ini mampu mempublikasikan konten-konten tersebut dengan begitu mudah dan cepat terkenal, cepat viral gitu. Jadi kalau kita berbicara candu ya, sebenarnya candu itu sesuatu hal yang dimiliki oleh seseorang, harus dimiliki oleh seseorang. Harus, ya. Tetapi candu dalam bab apa dulu ini? Kalau kita berbicara candu adalah kesemangatan untuk dia bisa fokus pada satu hal, kan begitu. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada dua jenis makhluk yang dia tidak akan pernah puas. Yang satu para penuntut ilmu, yang kedua para penuntut dunia. Ya, jadi ketika seseorang dia belajar agama, dia harus ada rasa cinta dan ada keinginan atau mungkin bahasa kasarnya candu lah ya, sehingga ingin nambah ilmu lagi, menambah pengetahuan lagi dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang mencari dunia, dia kan candu dengan dunianya. Cuman yang bedanya satu ya mengantarkan ketenangan pada diri seseorang, yang keduanya akan mengantarkan kehausan pada seseorang. Makanya di sini kita kembali kepada orang yang pengguna itu sendiri. Tapi kalau seandainya anak muda yang syahwatnya masih terlalu tinggi, yang kemudian juga keinginan ingin cari tahu itu banyak dan lain sebagainya, mungkin untuk menjaga dirinya dia menjauhi hal yang seperti itu. Tapi kalau seandainya orang-orang yang memang bisa menahan dirinya, dia punya akun di TikTok, ya dia bisa menahan dirinya, menahan syahwatnya, menahan keinginan kepo untuk hal yang nggak penting dia lihat. Dia punya akun, dia sebarkan dakwah di situ, dia sebarkan kajian dan lain sebagainya untuk mewarnai. Ya karena seperti yang informasi yang kita dapat tadi, platformnya kan itu ada 3 miliar manusia. Ini kan kalau kita berbicara bisnis ya, berbicara bisnis atau berbicara lahan untuk berdakwah, ini kan dakwah yang paling yang paling besar masanya, ada 3 miliar manusia. Nah 3 miliar manusia ini kalau seandainya ada sekian 0% ya bisa mendapat, dia sedang cari A, cari B, cari tiba-tiba dapat kajian, tiba-tiba dapat murotal, tiba-tiba dapat nasihat-nasihat. Ya mungkin mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab hidayah. Tapi kalau anak muda yang memang ingin mengekspresi dirinya dan lain sebagainya, maka lebih baik dia meninggalkan hal yang seperti ini. Ya, jadi seperti kita sebutkan tadi, tidak ada hukum Facebook, hukumnya apa? Haram, nggak bisa kita katakan haram ya. Benar. Tapi tergantung bagaimana kondisi dan keadaan orang yang menggunakannya tadi. Nah, ketika kondisi anak muda seperti kita sebutkan, ya dia menjauhi karena seorang muslim, dia menjauhi fitnah yang akan terjatuh dia pada fitnah tersebut. Tetapi ketika kita tidak berkata bahwa orang yang sudah tua dan lain sebagainya dia tidak jatuh dalam fitnah, tapi setidaknya dia lebih bisa menahan dirinya. Ya bisa menahan dirinya, yang khusus memang dia tidak ada maslahat apapun dengan TikTok tadi, kecuali untuk menyebarkan kajian-kajiannya dia. Ya, yang mudah-mudahan dari 3 miliar manusia yang dia bisa menyebarkan kebaikan di TikTok tersebut bisa menjadi sebab hidayah. Masya Allah. Seperti itu. Nah, gini Ustaz, ada berita viral yang akhir-akhir ini Ustaz di TikTok nih Ustaz. Nah, masalah kita masih bicara tentang candu nih Ustaz. Candu dan anak muda nih Ustaz. Apalagi anak muda bermain TikTok pasti kayak seperti Ustaz bilang tadi masih bergebu-gebu lah makanya kan. Nah, ada di TikTok ini Ustaz, ada ibaratnya
kalau kita menjual barang atau sesuatu yang kita miliki terus kita pasarkan di TikTok, kemudian kita dari hasil yang telah kita jual kita mendapatkan komisi nih dari TikTok. Semakin banyak barang yang kita jual, maka semakin besar pula komisi yang kita terima. Begitu juga, tapi tidak semuanya anak muda ataupun pada konten kreator menjual barang-barang ataupun yang mereka miliki gitu, Ustaz. Bahkan ada anak muda yang viral, anak muda kemarin sore kalau kita bilang viral. Dia ini mempromosikan ibunya sendiri atau orang tuanya sendiri dengan cara mandi lumpur ya. Mandi lumpur atau sampai tengah malam gitu, Ustaz, masalahnya. Sampai tengah malam dengan persyaratan si orang tua ini maunya nggak mau berhenti sampai para konten ini atau si penonton ini memberikan istilahnya ada gift gitu, Ustaz. Semakin besar gift maka semakin besar pula nih komisinya, Ustaz kan. Nah, kalau di posisi itu, Ustaz, siapa yang disalahkan? Si konten kreatornya atau si penontonnya atau si yang jadi korban ini, Ustaz? Karena si korbannya mengatakan saya lebih baik begini daripada kerja di sawah. Kalau di sawah saya mampu ataupun sehari dikasih 50.000 per hari, sedangkan di TikTok saya sehari mampu mendapatkan 6 juta, Ustaz. Nah, di posisi Ustaz, yang Anda tanyakan siapa yang disalahkan, si penontonnya karena ramai di situ kah atau si kontennya kah atau gimana, Ustaz? Saya kurang memahami ya, karena saya tidak berada di TikTok. Saya kurang memahami, maksudnya uang yang didapatkan itu dari mana? Dari hasil komisi, Ustaz. Komisi dari TikTok. Ya. Dia buat video di TikTok, kemudian TikTok akan memberikan uang kepada dia. Iya. Seperti di Facebook. Benar. Cuma bukan di YouTube. Cuma kalau di YouTube kan dia dapat dari AdSense-nya. Benar. Iklan. Kalau ini tidak ada iklan. Ini tidak ada iklan, Ustaz. Dari hasil gift, dari hasil penjualan dapat komisi, Ustaz. Nah, pertama di sini ya secara kaidah umum seorang muslim min husnil islamil mari tarku malayani, dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat baginya. Makanya di sana para ulama kita ketika mereka membahas tentang tawasul al-ijtimai ya, TikTok, Facebook atau yang semisalnya, Instagram, grup dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwasanya kita menggunakan perkara yang halal tersebut pertama dengan maksud dan tujuan yang baik, yang mana kita ingin memberikan manfaat untuk diri kita dan juga manfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ya, au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada pembicaraan, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan di antara manusia. Kata Allah, kecuali siapa yang memerintahkan untuk bersedekah. Ya, dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf, atau mengajak manusia untuk perbaikan di antara manusia. Ya, dan siapa yang seseorang berharap melakukan itu semuanya, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, jadi ini hal yang perlu untuk difahami oleh setiap muslim, setiap muslimah. Apapun kegiatan yang dia lakukan, apakah offline ataukah online, maka ini kaidah yang dibangun dalam agama. Tujuannya adalah untuk ini. Ya, dan kemudian hal selanjutnya, dia jangan menghabiskan waktu yang berharga yang dia miliki kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kepada hal yang tidak bermanfaat. Walaupun itu bentuknya mubah, perkara mubah ketika kebanyakan, berlebih-lebihan, maka itu bisa menjadi perkara yang terlarang dalam agama ini. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, boleh dia bermedia sosial dan lain sebagainya, selama tidak menyibukkan dia dari hal yang lebih penting. Apa hal yang lebih penting dalam hidupnya? Dia harus menuntut ilmu, dia mempelajari agama ini, ya, dia membaca Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari hukum-hukum Al-Quran dan lain sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat. Maka ketika dia menghabiskan waktu TikTok dengan TikToknya 10 jam, sementara tidak ada kajian yang dia hadiri, tidak ada nutrisi yang dia berikan untuk hatinya, maka ini akan sangat berbahaya, ya. Sehingga para ulama memberikan kaidah, silakan Anda bermedia sosial, tetapi jangan sampai menyibukkan dari hal yang lebih penting dalam hidup Anda. Ya, kemudian selanjutnya yang perlu untuk kita ketahui,
Ya, waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Ya, jadi jangan sampai waktu-waktu yang kita habiskan itu adalah hal yang tidak bermanfaat dan melalaikan manusia. Jadi perbuatan kita melalaikan diri kita dan perbuatan kita melalaikan manusia dari perbuatan kita. Jadi kalau ditanya siapa yang salah, ya semuanya yang terlibat di dalam ta'awun alal itsmi wal udwan, ya, atau terlibat dalam saling tolong menolong dari hal yang melalaikan dan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi tentu kita hal yang paling minim ya, kita berbicara tentang TikTok atau tentang apa saja media sosial, hal yang paling minimnya nih, kita nggak cerita terlalu banyak ya. Hal yang paling minim adalah thoya'ul waktu. Ya, dia telah menyanyiakan waktu. Itu yang paling minimnya. Paling minimnya. Ya, jadi, paling kecilnya. Jadi kalaupun dia ingin menggunakan, ya gunakan untuk menyampaikan kebaikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanya saya sebutkan tadi, setiap muslim, setiap muslimah dia berusaha untuk mencari hal-hal yang lebih bermanfaat dalam hidupnya. Karena pasti orang-orang yang sibuk dengan TikTok, ya mungkin yang tadinya dia semangat ikut kajian mungkin hilang dari kajian. Ya, mau nggak mau dia hidupnya di TikTok. Ini kan berarti dia telah menjerumuskan dirinya, ya, setelah Allah memberikan kepadanya hidayah, setelah Allah memberikan nikmat dia duduk di majelis ilmu, kemudian dia mencari hal-hal yang itu cuman sekedar ya kesenangan yang sementara yang tidak akan bisa memberikan keabadian dan keberkahan dalam hidupnya. Gitu Ustaz. Jadi gitu Ustaz ya. Gimana Ustaz nih, ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita nih Ustaz. Ada salah satu akhwat. Nah, tujuan dia ini mendownload TikTok dengan tujuan berdakwah Ustaz. Dengan tujuan berdakwah agar Islam ini dikenal di kalangan masyarakat ataupun di kalangan penonton. Bahkan si akhwat ini Ustaz, dia ini di TikTok itu kan bisa buka halaman baru untuk face to face Ustaz, untuk lawan bicara gitu kan. Bahkan waktu itu Ana pernah lihat si akhwat ini dengan nekatnya Ustaz, dia mampu membuka 4 halaman sekaligus dengan, berarti lawan bicaranya 3 orang Ustaz. 3 orang dengan agama yang berbeda nih Ustaz. Nah, kita tahu ini konten bagi dia, dan bagi kita sebagai Islam, kita merasa gimana Ustaz ya? Ada satu hal yang kurang bagus gitu. Apalagi seorang perempuan yang nampil di media sosial dengan tujuan berdakwah, dengan tujuan baik, tapi dengan niat yang salah. Nah, intinya ketika mereka berbicara lebih banyak ke debatnya nih Ustaz. Gimana pandangan Ustaz nih? Jadi pertama, Islam tidak membatasi ya yang berdakwah laki-laki atau perempuan. Perempuan berhak untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat Islam. Ya, apa yang mereka dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah ini tidak dibatasi hanya kaum laki-laki saja. Ini kaidah pertama yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, ya, perkara yang kedua, si perempuan tentunya dari sisi yang lain secara khusus punya batasan-batasan yang batasan itu berbeda dengan batasannya kaum laki-laki. Ya, di mana dia kaum laki-laki bisa berbicara dengan setiap laki-laki atau lain sebagainya. Nah, si perempuan kan apalagi dia punya suami, dia punya anak-anak, pasti dia tanggung jawabnya akan lebih besar. Nah, apalagi misalnya suaranya dia yang tidak ada maslahat untuk dia berbicara dengan lawan jenis. Ini juga permasalahan yang perlu untuk dia jaga sebagai seorang muslimah. Apalagi tujuannya untuk menyampaikan dakwah. Jadi jangan sampai dakwah yang kita sampaikan itu justru merusak dakwah dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, berdebat seseorang A, B, C, D dan seterusnya, dia debatin dan lain sebagainya. Kalau seandainya memang dia punya kemampuan ilmu, ya, dan dia selamat daripada syubhat-syubhat dari orang yang akan dia debati, ya, dan kemudian itu tidaklah menjadi dendenan, tidak jadi terus menerus, ya, ayo siapa yang mendebati saya, setiap hari mencari lawan untuk berdebat dan sebagainya. Dan itu bukan prinsip dalam agama kita, Ya, nah orang-orang yang mereka sudah berdebat dengan sesuatu, terkadang itu akan menanamkan keraguan pada dirinya. Ya, tetapi kalau seandainya memang ada orang yang dia lihat memang ingin mencari kebenaran, ya, dia ingin cari tahu tentang apa itu Islam, apa itu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin ada hal-hal yang ingin dia
di pikirannya perlu untuk dibantah, ya silakan kita memberikan nasihat. Tapi untuk menjadikan itu sebagai dendenan, sebagai acara khusus mendebati siapa saja, ya maka ini bukan thariqah Islam, bukan thariqahnya Rasulullah SAW. Dan kita khawatirkan akan ada sesuatu yang akan tersimpan dalam hatinya dari keraguan-keraguan tersebut. Jadi sudah terjadi di zaman-zaman dahulu, orang-orang yang sekaliber para ulama besar karena terkadang ingin berdebat fulan dan alan dan lain sebagainya, akhirnya dia sendiri yang terperosok kepada jalan yang tadinya dianggap itu sebuah kebatilan. Iya, benar. Nah, apalagi hal-hal yang kita sebutkan tadi, dia wanita dan lain sebagainya. Ya, baik Ustaz. Nah, perihal kita masih berbicara tentang perihal TikTok nih Ustaz. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang TikTok Ustaz, awal-awal kita download TikTok nih Ustaz. Di situ kita dikasih persyaratan dengan ngisi nomor-nomor ini dan email dan sebagainya. Nah, waktu kita membuka TikTok pertama kali, nah di situ TikTok menganjurkan kita untuk memilih beberapa hal, misal seperti konten hiburan, olahraga ataupun berita dan lainnya. Nah, situ kita udah mengfilter apa yang sudah kita pilih Ustaz. Bisa dikunci. Bisa. Tapi masalahnya ini Ustaz. Masalahnya apa yang udah kita kunci memang keluar sesuai apa yang kita inginkan. Namun setelah kita scroll ke bawah itu pasti ada terselip satu konten-konten yang negatif Ustaz. Yeah. Nah, ibaratnya kalau Anda tanyakan nih Ustaz, 5 video positif yang kita lihat, 5 video positif atau konten dakwah apapun yang kita lihat atau murotal atau apakah itu, kemudian muncul satu konten negatif Ustaz di TikTok. Nah, apakah itu bisa mempengaruhi hati kita Ustaz di dalam kehidupan hari-hari? Ya pasti dong. Ya pasti. Jadi begini, kita di dalam bermedia sosial dan lain sebagainya itu pasti ada mudaratnya, pasti ya. Seperti kita sebutkan tadi, pasti ada mudarat. Tidak mungkin tidak ada mudaratnya. Itu pasti akan ada mudaratnya. Nah, kemudian maslahatnya itu tergantung apa yang kita kendarain dari platform tersebut. Seperti itu kan. Nah, ketika misalnya ada 95% yang kita sebarkan dari video-video tadi dengan kebaikan, kemudian ada 5% yang kemudian dengan 5% tersebut tidaklah menjadi haram apa yang 95% tadi, karena maslahatnya besar. Tetapi kalau seandainya ini ada satu video ini, kalau seandainya dengan video ini muncul, saya takut terlena, saya takut terjatuh, kemudian saya lalai dengan hal yang tersebut, ya akhirnya terbakar semua yang 95%. Ya sudah, seseorang itu menjauhi yang namanya fitnah. Jangan sampai dia ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, dia menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi ketika kita berbicara secara kaidah umum, oh kamu nggak boleh punya Facebook, kamu nggak boleh punya Instagram, kamu nggak boleh punya YouTube, di sana ada iklan ini, ada iklan ini, ada iklan itu, nggak bisa. Kita nggak bisa menghukum itu mutlak haram. Ya, saya pernah membaca fatwa seorang Syekh Ubaidul Jabiri rahimahullah tentang permasalahan boleh tidak kita beli koran ya. Zaman dulu kan mungkin media sosial belum ada, jadi zaman ditanya kepada beliau, boleh nggak kita beli koran? Yang mana kita ingin membaca berita, nah di sana tapi ada gambar-gambarnya juga. Nah kata beliau, yang aglab, yang kebanyakan yang dijual itu apa? Berita. Ya sudah, kita nggak ada masalah, halal hukumnya. Tapi kalau seandainya kita membeli majalah yang memang majalah itu khusus menampakkan aurat perempuan, beritanya ada, cuman dia lebih khusus kepada foto-foto perempuan-perempuan yang nggak berpakaian, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau kita beli majalah atau koran yang dalamnya ada berita-berita, ada 1, 2, 3 foto-foto perempuan-perempuan tadi yang memang tujuannya bukan foto perempuan tadi, itu cuma sekedar pengikutan, tapi itu cuma yang dia jual dari beritanya, maka tidak ada masalah. Itu fatwa yang saya ingat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, begitu juga dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Ya, platform tadi pasti ada ABCD ya. Di dalamnya ada ABCD dan hal lain sebagainya. Kembali kepada pribadinya kita. Apakah kita bisa menahan diri kita? Kalau kita tidak bisa menahan diri kita, ya sudah, kita tinggalkan itu semuanya. Karena kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat orang itu baik semuanya. Iya. Apalagi kemudian bisa menjerumuskan kita ke dalam kerusakan. Tetapi tidak bisa, saya ulangi kembali, kita haramkan itu secara mutlak. Tidak bisa kita mengharamkan Facebook atau Instagram, tidak bisa kita mengharamkan secara mutlak. Nah, ini hal yang perlu untuk diketahui. Ya, jadi ketika Anda
ingin berdakwah di media sosial, Anda banyak berdoa sama Allah ya agar diluruskan niatnya, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Anda sampaikan, dari apa yang Anda luruskan, apa yang Anda yang sebarkan. Insya Allah ketika niatnya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kebaikan, insya Allah akan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Tapi kalau seandainya dia khawatir, ya sudah, dia tinggalkan. Dia khawatir pada dirinya terkena fitnah dan sebagainya, dia tinggalkan itu semuanya. Ya, dia tinggalkan, insya Allah dia punya jalan-jalan kebaikan yang lainnya yang biasa dia sebarkan. Dia bisa mengajak anak-anak mengaji di rumahnya, atau hal-hal yang lainnya, berbakti kepada orang tua, yang punya istri berbakti kepada suaminya, menjaga anak-anaknya. Jadi banyak jalur-jalur kebaikan yang bisa dilakukan. Ya, tetapi kalau memang dia bisa menjaga dirinya terselamatkan dari fitnah dengan kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi, ya bismillah, dia menyebarkan kebaikan apa yang bisa dia sebarkan. Adapun mungkin masalah berjualan di sana secara mendetailnya, ya mungkin bisa ditanya ke ustadz-ustadz, ya memang mereka fokus dengan hukum jual beli, ya dalam permasalahan ini mungkin mereka lebih ahli dalam berbicara, ya tapi saya berbicara secara kaidah umum, bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial yang ada di dunia di zaman sekarang ini. Nah, jika kalau kita pikir nih Ustaz, seperti yang Anda bilang tadi, kita menonton 5 video positif nih Ustaz. Dengan satu video negatif itu bisa menimbulkan kerusakan di hati Ustaz, ataupun menimbulkan dampak negatif di kehidupan sehari-hari. Itu kalau kita pikir, saya kok bisa gitu? Kok ada orang nanya, kenapa? Kan saya nonton 5 video ataupun 10 video. Itu kan cuma terlewat doang gitu. Nggak ada masalah apa-apa dong seharusnya. Kan karena saya lebih banyak melakukan kebaikan ataupun lebih banyak nonton kebaikan daripada keburukan. Jadi nggak apa-apa dong. Itu alasan yang paling banyak saya temukan di kehidupan sehari-hari, Ustaz. Jadi kalau seandainya dia melihat dengan sengaja, memang melihat, ya kita khawatir dia akan terlena dengan maksiat tadi. Tapi kalau seandainya dia menyebarkan kebaikan, tetapi tanpa sengaja, terlihat olehnya video-video tadi, dia beristighfar kepada Allah. Tapi kalau seandainya kebaikan saya lihat 4, ya, nah kejelekan saya lihat 1, ya 4 banding 1, nggak masalah dong. Salah kalau dia berkata dengan kaidah yang dengan hal yang disebutkan itu salah. Justru yang satu yang terlihat itu syaitan masuk ke telinga kamu, masuk ke hati kamu, kemudian dia menggoda kamu. Yang hari ini kamu lihat 1, besok lihat 2, besoknya lagi lihat 3, besoknya lagi lihat 5, besoknya lagi kamu nggak lihat lagi video baik, kamu lihat video jelek semuanya. Tapi kalau seandainya dia lewat tanpa sengaja, ya seperti kita jalan keluar ke pasar atau kemana, ke mall dan sebagainya, tanpa sengaja kita terlihat perempuan, ya sudah kita tutup menunduk kepala wajah kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kan seperti itu. Tapi kalau seandainya saya ingin menghitung matematika, 4 banding 1, masa 1 lihat yang haram kan diampunilah sama Allah. Betul, Allah akan mengampuni kamu kalau seandainya kamu bertobat kepadanya dan kamu beristighfar kepadanya. Tapi kalau sengaja melihat-lihat hal yang diharamkan oleh Allah, justru yang namanya dosa itu akan melahirkan dosa yang kedua. Dosa kedua akan melahirkan dosa yang keempat. Dosa yang keempat akan melahirkan dosa ke-8. Seperti itu. Nah. Jadi Ustaz, kalau dibilang perbandingan, misal seseorang melihat konten positif 5 konten dengan konten negatif 1 konten, posisinya si orang ini berdiam diri di rumah, di kamar sendiri, dan dia sengaja melihat konten negatif ini Ustaz. Pertanyaannya, apakah ini nampak buruk di kehidupan dia? Benar jawabannya. Nah, apakah yang dia nonton ini kan berdampak dosa, Ustaz? Apakah menghapus amal-amal kebaikannya, Ustaz? Jadi di sana ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah engkau ada orang-orang yang mereka beramal, kemudian hilang seluruh amalan-amalannya. Kemudian para sahabat menjawab, ya tentu, siapa mereka ya Rasulullah, sifatkan kami supaya kami tidak menjadi golongan mereka tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata, mereka sholat seperti sholatnya kalian, mereka berpuasa seperti sholat puasanya kalian, tapi ketika dia bersendirian di kamarnya, bersendirian, dia tidak ada manusia di situ, maka disitulah dia akan berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun di sana para ulama ketika mensyarah hadis ini, ada sebagian ulama mengatakan itu adalah orang-orang munafikin. Orang munafikin dia beramal soleh, berbuat kebajikan di depan manusia, tetapi di luar, di kesendiriannya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak ada kecintaan dia kepada Allah, maka hancurlah seluruh amalan-amalannya. Namun kalau seandainya dia seorang muslim, ya memang dia mencintai Allah, kemudian syahwatnya
berbuat dia untuk berbuat dosa bukan karena bukan karena dia benci sama Allah atau benci kepada Islam, tapi syahwat mendorong dia untuk berbuat dosa tersebut, maka insya Allah ini tidak akan menghapus dosanya, tetapi ini adalah hal yang berbahaya. Seperti kita sebutkan tadi, satu dosa kemudian dosa yang kedua. Hari ini dia melihat satu konten yang jelek, besok dia akan bertambah menjadi 2, menambah menjadi 4, menambah menjadi 5. Akhirnya tujuan dia membuka TikTok untuk menyebarkan dakwah. Akhirnya dakwah itu menjadi tameng. Kemudian dia berenang, menyelam kepada hal-hal yang tidak bermanfaat dari video-video tersebut. Ya dan billah. Jadi kalau seandainya dia berada di posisi ini, segera tinggalkan. Walaupun dia seorang konten kreator dakwah nih, Ustaz. Ya seharusnya konten kreator dakwah lah yang harus lebih menerapkan ilmu dong. Iya kan? Iya. Dia menyebarkan kita menyebarkan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dia sendiri yang berbuat. Ini kan tentunya akan lebih besar tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Berbicara tentang dosa nih, Ustaz. Iya. Nah, berbicara tentang dosa, gimana hukumnya seseorang yang sudah tahu hukumnya ini dilarang dalam agama, tapi dia melakukannya. Jadi berilmu, Ustaz. Iya. Jelas Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Atamuruna an-nasa, engkau mengajak manusia kepada kebaikan dan engkau lupa pada diri engkau sendiri dalam keadaan engkau membaca Alkitab. Afala taqilun, kata Allah, tidakkah engkau berakal? Juga Nabi SAW menceritakan ada orang-orang yang dia terburai ususnya kelak di yaumul qiyamah. Kemudian orang bertanya, ya fulan, bukankah dulu engkau memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami untuk berbuat kemaksiatan? Kemudian dia berkata, dulu aku mengajak kalian untuk berbuat kebaikan sementara aku tidak mendatanginya, dan dulunya aku melarang kalian untuk berbuat dosa sementara aku mendatanginya. Subhanallah. Ya, dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menceritakan orang yang paling pertama diseret ke dalam neraka adalah seorang alim yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ini adalah pukulan besar, pukulan kuat buat kita semuanya. Ya, dari ilmu yang kita dapatkan, sejauh mana itu bisa membuat kita bisa membentengi diri hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi introspeksi dari kita semuanya. Ya, karena jalan-jalan untuk kita berbuat dosa itu begitu besar hari ini. Ya, jalan-jalan untuk berbuat maksiat, jalan-jalan untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah itu terbuka lebar. Ya, maka perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah, dan minimkanlah hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal tersebut, karena perkara mubah yang terlalu banyak terkadang bisa jatuh kepada hal yang haram. Maka seperti kita sebutkan di awal, seorang muslim, seorang muslimah, dia menyibukkan dirinya dengan hal yang lebih bermanfaat untuk dirinya untuk menuntut ilmu agama, yang terkadang syaitan bisa membisiki kita dengan bisikan-bisikan, ini kan untuk dakwah, untuk ini dan sebagainya, tapi sebenarnya dia ingin memasukkan kita dalam perangkap. Nah, itu harus hati-hati. Oh, Masya Allah, Ustaz. Mungkin Ustaz ada pesan untuk para konten kreator di luar sana, konten kreator TikTok, YouTube. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, para konten-konten tersebut, pertama dia harus memperbaiki niatnya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan. Ya, dan kemudian dia mengukur dirinya seberapa maslahat yang dia dapatkan untuk dirinya dulu sebelum dia berbicara maslahat kepada orang lain. Karena Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Jangan sibuk dia menyebarkan kebaikan untuk orang lain, menyebarkan video dan sebagainya, kemudian tidak bisa menahan dirinya melihat hal-hal yang gak penting, melihat hal-hal yang itu akan menjerumuskan dalam dosa. Kemudian dia juga gak ada waktu untuk mengurusi keluarganya, gak punya waktu untuk mengurusi anak dan istrinya. Sementara itu kewajiban dia adalah menafkahi mereka dari sisi kebutuhan mereka, dan menafkahi dari sisi nutrisi hati yang akan bisa mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang paling penting. Jangan sampai dia sibuk dengan hal yang kemudian melalaikan dia dari hal yang lebih penting untuk hidupnya. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah, nasihatnya Ustaz daging semua kalau bilang. Barakallahu fikum. Ustaz, kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Nah, bagi teman-teman konten kreator yang ingin berdakwah di aplikasi TikTok dengan secara aman, insya Allah, alhamdulillah kita telah menemukan tips dari Ustadz Mukhlis Sapitra. Nah, berikut ini teman-teman bisa menggunakan tipsnya. Kalau kita mau masuk di TikTok, paling aman lewat browser. Jadi kita langsung ketik di browser tiktok.com/upload. Jadi kita masuk ke TikTok hanya untuk upload, tinggalkan. Ibarat datang ke lempar racun tikus, disinfektan, tinggalkan. Udah gitu aja. Nggak usah ngubuk-ngubuk yang ada di situ. Begitu juga tiktok.com
TikTok.com/profile. Mungkin ingin melihat perkembangan TikToknya kita sekarang sudah pencapaiannya berapa follower dan lain-lain, dan itu wajar karena kita mau tahu apakah dakwah kita di situ berkembang dan diterima masyarakat atau tidak. Nah, begitulah solusinya teman-teman, tips dari Ustadz Mufti Safitra. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Haris Abu Naufal telah menyempatkan diri hadir bersama kita. Jazakumullah khairan kepada ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.